terkait mengenai apa sih catatan kecurangan atau temuan-temuan gitu ya, temuan-temuan pada pemilu 2020. Tadi kan kita kan tahu ya bahwa kecurangan atau temuan-temuan pemilu yang mungkin dianggap dalam tanda kutip adalah potensi kecurangan itu macam-macam ya. Betul. Misalnya surat suara yang udah dicoblos, Yes. kemudian tadi kotak suara yang Ya, berubah betul. jadi Tidak dapat surat kardus, undangan. tidak dapat surat undangan, terus kemudian ada Betul. di beberapa tempat bahkan kurang surat suara Kurang surat gitu suara, ya. Itu betul. juga ada. Nah, ada. Apa yang paling banyak selama ini temuannya gitu ya? Selain tadi beberapa poin yang sudah disampaikan Mas Hendra. Untuk hari ini ada juga yang melaporkan perihal kegiatan money politik ya. Oke. Bagaimana ada beberapa peserta diarahkan untuk memilih salah satu paslon. Dan itu memang serangan ada fajar gitu. serangan pajar. Ada Serangan juga fajar, foto dan oke. dokumentasinya kita simpan ya. Tapi yang paling banyak memang pada saat hari ini yaitu tadi undangan-undangan, termasuk ada beberapa dari relawan kita melaporkan ada yang tidak wajar gitu kan. Dan ini menjadi catatan penting juga bagi kami dan ini jadi PR gitu ya. Bagaimana ke depan kita betul-betul ini kan verifikasi untuk sampai DPT itu kan prosesnya panjang ya. Jadi tidak semudah yang sekate dilihat. Tentunya jadi evaluasi bersama. Kami berharap semoga ini adalah kehilafan, Ya, tidak ada ya. unsur kesengajaan. Kita tetap optimis bahwa ini tetap berlangsung secara maksimal pemilu kita ya, Tapi Mbak. surprisingly karena masyarakat pun juga turun langsung gitu ya, para Yes. relawan itu pun Yes. juga ingin ini pemilunya tuh berlangsungnya benar-benar sesuai gitu, sesuai dengan koridor gitu ya. Itu yang membuat kami juga merasa berbangga hati karena adanya relawan-relawan yang hari ini tanpa dibayar ya, tanpa diberikan iming, tetapi mereka mau datang ke TPS, memberikan suaranya pada momen tertentu, dia memfoto hasilnya, itu kan harus nunggu tuh Mbak. Ya, ya. Oke. Dan pada saat mereka juga secara proaktif memberikan laporan-laporan. Tapi Pak Hendra, tadi juga saya sempat mendengar pengakuan dari teman-teman yang juga tadi sudah mencoblos ya. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang dilarang untuk mengambil foto pada saat melakukan pemilihan atau Yes. pencoblosan, Yes. mulai dari masuk ke dalam TPS-nya sampai di dalam TPS-nya sendiri. Yes. Kalau dia mau foto malah Dilarang. Jadi Oh, bagaimana betul. caranya Oke. Sebenarnya relawan rulesnya untuk apa bisa sih ya Pak? melaporkan Pak seperti rulesnya itu ya? itu seperti apa? Oke. Untuk foto C hasil itu diperbolehkan. Itu ada aturannya di undang-undang. oke. Dan di undang-undang pemilu itu ada. Karena Jadi, banyak yang lantas langsung merasa takut tanpa tahu bahwa oh sebenarnya boleh atau tidak sih. Iya. Dia tidak Iya. tahu, tapi dia hanya mengikuti betul, betul, Mbak. imbauan daripada para penjaga TPS tersebut yang mengatakan tidak boleh ngambil foto. Tidak boleh bawa Ah. handphone bahkan. Iya. Betul. Handphone harus Mungkin ditaruh. mispersepsi, Mbak. Kami harus sampaikan. Bisa jadi yang tidak boleh membawa foto itu bukan untuk memfoto hasil. Memang aturannya mereka tidak boleh menggunakan alat komunikasi seperti handphone ini untuk masuk ke bilik suara. Mungkin Oke. seperti itu tafsirannya ya. Tapi Saya kami saja tidak. tadi merasa enggan gitu, padahal tadi merasa oh harusnya ambil foto nih, ini kan peristiwa Ini bersejarah momentum ya 5 gitu ya. tahun sekali, Lima boleh dong sekali kita ya. foto di depan bilik suara begitu. Iya, harusnya boleh gitu. Untuk posisi luar ya. Karena Iya. yang tidak boleh itu adalah membawa handphone ini ke bilik suara. Itu memang oke. dilarang ya, Mbak ya. Iya. Tetapi untuk memfoto hasil C yang memang sudah pang-pang itu boleh masyarakat dan itu ada aturannya. Oke. Dan tidak boleh KPPS ataupun Panwas melarang masyarakat untuk ikut mengawal foto tersebut. Oke. Oke, baik. Berarti ya kita tunggu nanti akan seperti apa begitu ya hasilnya Iya. dari hasil temuan-temuan ini. Ya. Sejauh ini begitu ya yang sudah terpantau begitu ya dari tadi awal mulai sampai dengan penutupan, paling banyak laporan setelah masih di awal gitu ya udah banyak laporan, atau pas udahan selesai gitu baru nih laporan wah perhitungannya mungkin gitu ya oke. nggak clear gitu atau apa gitu. Yes. Ini menarik juga buat kami sebenarnya. Tadi pada pukul pagi sampai pukul 12 itu laporan cepat banget masuk ya, Dari Mbak pagi ya. sampai jam 12 Sampai malah jam 12 lebih ramai. lebih ramai. Nah, yang mungkin menjadi tidak ramai, kami tidak tahu sebenarnya ada jaringan yang memang terkendala atau mungkin sinyal yang terbatas sehingga itu menjadi dan termasuk kepada aplikasi kami juga gitu. Sehingga kami tidak bilang itu serangan atau bagaimana, bisa jadi memang kekuatan kami yang memang terbatas, tetapi pada faktanya untuk momen tertentu untuk kami bisa lihat portal kami, dashboard kami itu harus kembali lagi. Gitu. Berarti ada hal-hal yang memang itu menjadi evaluasi bagi kita, tetapi kita masih bisa buka. Masalah teknis seperti itu ya. Nah, Tapi Pak untuk laporan dari pagi sampai siang tuh ada. Karena kan serangan cyber mungkin aja terjadi kan namanya ini situs jaga suara gitu kan atau situs awal pemilu biasanya memang agak-agak lumayan riskan tuh ya. Mudah-mudahan tidak ya, Mbak. Jangan sampai dong karena kan ini data masyarakat ya. Iya, yes. Kalau masyarakat kemudian sebelum ada situs-situs seperti ini dulu nih ya, dulu kan
kalau ada pelanggaran diharapkan melapor ke Bawaslu. Yes. Nah, sekarang Individual kan, secara sekarang ditampung individual. Nah, soalnya. sekarang kalau misalnya mereka ada sesuatu, mereka melapornya ke situs-situs seperti Seperti situsnya kita, Pak gitu Hendra, gitu ya. Iya. Nah, tapi ini kan sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang tahu nih. Yes. Hanya orang-orang yang melek teknologi saja mungkin yang Sangat mengerti. setuju. Nah, sosialisasi mengenai situs-situs seperti Ya, betul. ini Sangat sudah setuju. dilakukan Sangat setuju. sejak kapan dan apa bentuk sosialisasinya nih Pak Hendra? Ya, kami sampaikan juga bahwa lihat dari sebaran relawan kita itu betul terpusatnya di kota. Terbanyak saat ini kami di Jawa Barat, kedua DKI Jakarta, ketiga Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi sebarannya memang di Jawa. Untuk Di teman-teman titik-titik yang suaranya juga banyak betul, ya, yang juga besar. gitu. Jadi banyak relawan masuk ke sana gitu. Tapi untuk wilayah-wilayah tertentu seperti masalah jaringan segala macam itu tidak. Nah, perihal pengawalan 2019 waktu itu juga ada beberapa orang yang memang melakukan ini juga gitu. Tapi mungkin tidak semasif yang sekarang. Iya. Karena ini bersama-sama platform Ini agak muncul. baru nih ya hal ini ya, Yes, seperti gitu. tren yang kemudian tidak muncul Yes, gitu. ya mungkin perkembangan zaman juga semuanya lebih mudah pakai aplikasi ya. Tetapi memang problemnya adalah untuk bisa menjadi sebuah laporan yang resmi itu memang harus betul-betul dilaporkan oleh yang bersangkutan. Tugas kami adalah sebagai fasilitator, Mbak, menyampaikan di forum-forum seperti ini, gitu, untuk menyampaikan di diskusi-diskusi publik, untuk menyampaikan kepada pemantau-pemantau pemilu, untuk merekap itu dan menyampaikan ke Bawaslu. Itu menjadi kapasitas. Jadi kalau yang si bisa kami pelapor ini sudah melapor ke situs, apakah dia harus melapor juga ke Bawaslu atau nanti situs yang meneruskan laporannya? Yes, idealnya adalah relawan ini bersangkutan langsung melaporkan. Jangan dulu langsung ke Bawaslu, dia juga bisa melakukan pelaporan di tingkat PTPS. Jadi Panwas tingkat TPS gitu, tingkat ataupun yang lebih tinggi atau di Panwascam, di tingkat kecamatan. Itu dia bisa lakukan. Tetapi kan memang tidak semua orang berani melakukan itu. Bahkan via aplikasi juga yang memang melaporkan ke kita, beberapa teman ketika kita confirm, mereka, aduh Mas, sorry ya, nggak ini. Nah, itu juga kan kita bicara sukarela, nggak mungkin kita memaksa mereka, tolong dong Mas, ini harus gini, kita nggak gitu. Itu Tapi juga sebenarnya juga menjadi kekurangan. aplikasi ini pun juga memang ingin memberikan corong juga ya, kemudahan dalam pelaporan ini ya. Betul Mbak, semoga ini menjadi pelajaran yang akan datang. Ternyata ada mekanisme yang ini bisa dilakukan gitu. Dan memang masyarakat aware aja gitu. Dengan akses ini mereka merasa bahwa, wah gue perlu nih ngawasin TPS gue nih gitu kan. Bahwa ada orang-orang, gerakan-gerakan yang memang ngedukung seperti ini gitu. Sehingga gue punya wadah. Tapi aku nyambung tadi statementnya Frida yang bilang bahwa susah loh, cukup susah memberikan edukasi, apalagi ini kan terkait mengenai untuk menjadi relawan gitu, apalagi juga harus ada gadget mungkin yang cukup mumpuni juga begitu, karena kita pengen tahu juga di level dari Sabang sampai Merauke-nya seperti apa nih, ada nggak sih sosialisasi atau edukasi khusus gitu dari aplikasi sendiri untuk keikutsertaan masyarakat? Ya, untuk yang bisa kami lakukan adalah menggunakan media sosial. Termasuk kami undang beberapa tokoh-tokoh penting ya untuk bisa bantu dorong aplikasi kita. Terus juga termasuk kami bersedia diundang oleh berbagai macam media untuk menyampaikan, karena ini menjadi Ini bersosialisasi yang secara tidak bagus langsung. ini buat Secara tidak langsung teman-teman semua di sini membantu kami juga, dan kami juga bisa memberikan laporan yang pasti kepada masyarakat yang hari ini menonton, oh suara saya didengar ya gitu. Ternyata oh bener loh aplikasi ini kan jadi poin yang penting juga gitu. Nah, karena memang ini adalah sistem aplikasi kita menggunakan crowdfunding, sistemnya udunan segala macam, untuk melakukan pertemuan-pertemuan itu sangat terbatas, Mbak. Karena kita harus mengeluarkan, mohon maaf ya, misalkan budgeting tertentu gitu, dan itu tentunya sangat terbatas. Ya, ini menjadi ikhtiar terbaik bagi teman-teman atau putra-putra bangsa untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur. Kalau dan saya sih integritas. secara pribadi ya penasaran nih sama akhirnya Afternya sebagai ya. KPI kan kita harus membandingkan jumlah pengaduan yang paling simpel ya di Bawaslu dengan hasil rekapitulasi dari jumlah pengaduan ada di situs-situs begitu. Itu menarik ya. Itu jadi bahan tuh Mbak, menarik juga. Itu kan bisa jadi acuan. Seberapa trust masyarakat sebenarnya. Menjadi suatu standar KPI yang nantinya harus benar-benar dijaga oleh situs-situs pengawal jalannya pemilu ini. Betul. Dengan ini rame kan nanti Panwaslu, Bawaslu juga bisa mendengar, oh ternyata ada loh aduan ke kita. Itu jadi betul. Jadi acuan berapa trust masyarakat, seberapa percaya sih mereka melaporkan ke antar berbagai pihak. Tapi kami tetap optimis bahwa semuanya bisa berlangsung secara jujur ya Mbak ya. Semoga orang-orang yang hari ini menjadi penyelenggara dengan susah payah, dengan jerih payah, itu semoga balasan yang terbaik. Amin, amin. Yang penting pemilu berjalan tenang, aman, damai. Yang penting itu ya.